Para bapak jamaah Mushola Fathur Rahman yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus DKM Mushola Fathur Rahman yang saya hormati pula, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di Mushola Fathur Rahman ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu sebagai salah satu kewajiban kita selaku umat muslim mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, minal mahdi ilal lahdi. Kewajibannya itu dari mulai kecil sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak ada batasnya seperti sekolah kalau ngaji itu. Kalau sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, total 9 tahun. Kalau ngaji selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita wajib mencari ilmu. Dengan adanya ilmu, maka kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempunyai ilmu, kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Al-Quranul Karim. Karena kehidupan di dunia ini ibarat perjalanan kita di hutan belantara. Kalau seandainya kita tidak punya map, tidak punya arah mau kemana kita melangkah, kalau kita tidak punya penerang, pada saat kita berjalan di kegelapan di malam hari, bisa jadi kita akan mendapatkan kecelakaan. Dan bisa jadi kita tidak akan menemukan jalan keluar. Sehingga sangat penting ilmu itu kita cari. Untuk urusan akhirat apalagi, urusan dunia pun ketika kita mau dagang, maka yang paling penting adalah ilmunya dulu. Ketika kita mau kerja, yang paling penting adalah ilmunya dulu. Setelah ilmu kita ketahui, barulah kita bisa melakukan itu semuanya dengan baik. Biasanya kalau dagang tanpa ilmu, dagangnya tidak lama. Kalau misalnya kita kerja, nggak bisa apa-apa, ya nggak kepake juga sama yang punya perusahaan. Apalagi urusan akhirat yang sifatnya ini abadal abidin, selama-lamanya, panjang perjalanan yang akan kita lakukan setelah kehidupan di dunia ini. Karena perjalanannya panjang, sangat penting kita mempunyai ilmu. Maka dari itu kita mulai pengajian ini dengan kajian tentang ilmu fikih. Ilmu fikih ini secara bahasa adalah al-fahmu. Ilmu fikih ini secara bahasa al-fahmu. Artinya apa? Pemahaman. Ilmu fikih karena pengertiannya adalah pemahaman, maka pantas dan wajar ketika banyak perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Sehingga di dalam fikih kita mengenal ada berapa madhab? 4 madhab. Di antara 4 madhab ini pendapatnya tidak semuanya sama. Ada yang beda, ada yang sama. Dan itu adalah sebuah kewajaran karena fikih itu al-fahmu. Al-Quran sebagai landasan hukum utama dan al-hadis. Nah, di dalam Al-Quran ini Allah mencantumkan hukum tentang syariat. Di dalam kalimat Al-Quran tentang syariat, tidak semuanya dibahasakan dengan bahasa yang jelas.
menurut kita. Sehingga Al-Quran ini oleh berbagai ulama, khususnya yang 4 madhab, ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda-beda juga, tergantung pola pikir dan keilmuan. Nah, salah satu contoh misalnya di dalam ayat tentang bersuci. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Idza kuntum ila sholati, ketika kita akan melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah terlebih dahulu wajah-wajah kalian. Berarti harus wudu. Fagsilu wujuhakum. Wudu itu bukan hanya membasuh muka. Al-Quran menjelaskan fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum, basuhlah kedua tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai ke sikut. Wamsahu biru'usikum, yang ketiga usaplah kepala kalian. Nah, di sini timbul perbedaan karena bahasanya biru'usikum, bahasa Arab itu. Ru'us itu jamak dari roksun. Roksun itu artinya kepala. Kalau ru'us berarti kepala-kepala, pirang-pirang kepala. Ada huruf jar bi ru'usikum. Huruf jar ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama-ulama. Menurut Imam Syafi'i, bi-nya itu litab'in, artinya sebagian. Jadi kalau diartikan oleh Imam Syafi'i, bi ru'usikum itu usaplah sebagian kepala kalian. Usaplah sebagian kepala kalian. Jadi tidak harus semua kepala diusap menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik, bi-nya di sana itu bukan bilitam'in. Menurut beliau biru'usikum, ba-nya di sana atau bi-nya di sana itu adalah ba-nya jaidah, penambah. Sehingga menurut beliau pada saat wudu kepala harus diusap seluruhnya, nggak boleh sebagian. Nah, di sini perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i berawal dari penafsiran biru'usikum, jadi perbedaan. Padahal sumbernya sama, yaitu Al-Quran. Makanya pantas kalau di dalam fikih pendapatnya berbeda-beda. Ini prolognya dulu ya, latar belakangnya dulu. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran juga. Kalau bapak-bapak belajar fikih dari seorang guru yang tidak punya sanad yang jelas, bahaya. Hari ini banyak orang yang belajar fikih harus kembali langsung ke Al-Quran dan hadis. Puyeng, Pak. Apalagi di dalam hadis banyak. Dan hadis itu satu pembahasan, misalnya tentang haji, itu beda-beda. Di dalam penerapan hukumnya beda-beda. Atau misalnya tentang ibadah, tentang sholat, tentang wudu, beda-beda. Nah, kita yang nggak memahami tentang ilmu hadis akan sulit untuk menentukan hadis mana yang akan kita ambil, kan begitu. Al-Quran apalagi dengan makna yang sangat dalamnya, kalau kita langsung ke Al-Quran repot karena kita bukan ahlinya. Wudu kalau kita langsung ke Al-Quran, prakteknya berarti cuma basuh muka, basuh kedua tangan, usap kepala, basuh kedua kaki. Berarti 4. Sedangkan yang kita ketahui rukun wudu atau fardu wudu itu ada 6, yaitu niat dan tertib. Ditambah itu niat, basuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, tertib 6. Ini yang 2 ini, niat dan tertib, ini dari mana? Karena di Al-Quran tidak dicantumkan. Coba kalau kita kembali ke Al-Quran langsung, berarti wudu fardunya cuma 4.
Karena di Al-Quran cuma ada 4. Akhirnya digali oleh para ulama, dihubungkan dengan hadis innamal a'malu bin niat. Setiap amal ibadah tanpa niat tidak sah. Sehingga niat dimasukkan ke dalam rukun wudu. Kalau wudu nggak niat berarti wudunya nggak sah. Nah kita kan yang nggak ngerti nggak mungkin mampu untuk bisa menyimpulkan hal-hal seperti itu. Apalagi tertib. Ini tertib bisa semakin sulit bagi kalangan seperti kita orang-orang biasa. Tertib ini di dalam hadis tidak diceritakan, di dalam Al-Quran pun tidak diceritakan secara langsung. Tapi para ulama dengan kedalaman ilmunya melihat susunan dari perintah aksilu wujuhakum, itu kan tertib. Wa aidiakum, dari membasuh muka kemudian disebut membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Itu tertib. Disimpulkanlah bahwa tertib itu wajib. Gak boleh kita wudu dari kaki dulu, kemudian ke kepala, ke muka, ngacak, gak boleh. Karena Al-Quran menyebut rukunnya itu tertib. Itu kesimpulan para ulama. Makanya pantas kenapa Nahdlatul Ulama, khususnya pendirinya Hadrati Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa orang yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika mengamalkan fikih harus bermadhab kepada salah satu 4 imam. Baik itu bermadhab ke Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Beliau sampai mengeluarkan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak bermadhab. Logis, Pak. Kalau kita tidak bermadhab, siapa yang akan menjadi acuan untuk menentukan hukum? Kita kan bukan ahli hukum. Nah, sehingga hari ini kita sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Para ulama zaman dulu, termasuk ulama di Indonesia, banyak yang mengarang kitab baik tentang fikih, tasawuf maupun tauhid. Di antaranya kitab Safinatun Najah. Siapa pengarang kitab Safinatun Najah? Siapa? Pengarang kitab Safinatun Najah itu orang Banten. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, makanya kalau di kitab saya yang seperti ini, Sarah Kasifatus Saja. Jadi Safinatun Najah itu kitab sarah, kitab penjelas. Penjelasannya lebih panjang, lebih lebar, lebih luas. Siapa pengarangnya? Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif dan mu'alif mengawali kitab ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya ada 2. Pertama, iktidaan bil kitabil ajiz, mengikuti pola Al-Quran. Di Al-Quran, kalimat pertama yang termaktub adalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Makanya beliau-beliau para ulama ketika mengarang kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u au ajdamu au abtaru. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik menurut agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta'u, maka perkara itu seperti hewan yang tidak punya buntut, au ajdamu au abtaru, atau hewan yang punya penyakit, atau hewan yang tidak punya tanduk. Apa artinya? Hewan tersebut nilainya murah. Sekarang kita beli kambing, tidak ada buntutnya, atau tidak ada tanduknya, atau punya penyakit, murah apa mahal? Murah. Demikian juga kalau kita melakukan kegiatan yang baik seperti ngaji, ngarang kitab, kerja, ibadah,
apapun itu bentuknya yang menurut agama baik tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan tersebut nilainya itu sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali pengajian ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita awali segala perbuatan yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Kalau ditinjau dari ilmu tasawuf dan ilmu tauhid, supaya kita itu ingat kepada Allah pada saat mau melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, ingat ke Allah terlebih dahulu. Ketika berhasil, maka yang timbul adalah syukur. Ketika gagal, yang timbul adalah sabar. Kebaikan yang kita lakukan sebaliknya, kalau tidak diawali dengan ingat ke Allah, ketika berhasil, sombong. Merasa diri kita yang mampu untuk melakukan itu dan ini. Padahal kita sudah mengakui bahwa kita itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Dan kita sering deklarasi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu tidak punya daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang pada saat kita berhasil, baik itu dalam segi kegiatan duniawi maupun ukhrawi, kita selalu mengaku bahwa kita yang bisa. Sehingga hilanglah syukur. Kalau sudah hilang syukur, maka siap-siap diambil lagi oleh Allah nikmatnya. Bahkan kita akan mendapatkan azab dari Allah, siksaan dari Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak berhasil, yang timbul adalah sabar. Karena kita yakin dan sadar bahwa kegagalan ini dari Allah. Yang mana Allah itu maha tahu bahwa kita itu gagal mempunyai maslahat yang sangat besar. Pikiran kita saja yang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sebuah perkara yang tidak enak, yang tidak maslahat. Padahal menurut Allah bisa jadi digagalkan karena ada perkara yang lebih maslahat. Makanya kita awali setiap pekerjaan yang baik dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Batin kita ketika lisan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim harus benar-benar mengingat bahwa tanpa pertolonganmu ya Allah, aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Maka tolonglah aku untuk mampu melakukan pekerjaan ini. Kita mau kerja, ingatnya ke sana. Kita mau sholat, ingat bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa sholat. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa ngaji. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa kerja, tidak bisa lembur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tolong saya. Maka insya Allah pekerjaan itu akan diberikan keberkahan. Baik berhasil atau tidak. Berhasil atau tidak bukan sebuah ukuran. Ukuran paling utama adalah keberkahannya. Keberkahan timbul dari syukur dan sabar. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah membaca bismillah, musannif dan mu'alif mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai bentuk pujian kepada Allah. Sebagai bentuk syukuran kepada Allah, bisa menulis kitab, bisa mengarang kitab. Sebagai bentuk pujian dan syukuran kita kepada Allah, bisa ngaji, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kalau di kita kalimat alhamdulillah ini sudah menjadi kalimat yang umum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasanya beda, alhamdulillah yang benar-benar dari hati dan alhamdulillah yang hanya di lisan saja. Ketika ditanya bagaimana keadaannya, kalau yang lagi pusing itu ditambahin kalimat alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Gitu. Ada yahnya. Ya alhamdulillah. Berarti itu alhamdulillahnya sambil pusing biasanya. Kalau yang benar-benar dari hati, alhamdulillah.
pusing nggak pusing, kita masih dikasih hidup. Nah, sehingga bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Ketika mengucapkan alhamdulillah, hati kita itu, pikiran kita itu, batin kita itu harus nyambung juga. Kemana nyambungnya? Syukur kepada Allah. Kita misalnya dikasih sakit, tapi kita masih hidup, berarti nikmat. Karena nikmat terbesar itu hidup. Coba kita banyak harta tapi nggak hidup, enak nggak? Yang enggak ada, nggak yang dibawa. Kalau kita mati nggak ada tuh yang bawa motor. Kalau kita mati dikubur nggak ada yang bawa mobil, nggak ada yang bawa rumah mewah. Semuanya ditinggalkan. Kita dikasih hidup, itu nikmat yang sangat luar biasa. Harta banyak tapi kita nggak hidup, ya bisa dikatakan percuma lah ya. Paling bisa dinikmati oleh anak istri saja. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Ada kalimat itu nggak di kitab? Ada. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa bihi, kepada Allah saja. Nasta'inu, kami meminta pertolongan, ala umuri dunya wadin, untuk urusan dunia dan urusan akhirat, urusan agama. Musonib dan mu'alif di sini mendeklarasikan kedoipannya, kepakirannya, mengakui kelemahan dan kepakirannya, sehingga mengeluarkan kalimat wabi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya kalimat al-fakir itu kalimat luar biasa, Pak Padri. Kadang kalau di sini kita jadi murah kalimat al-fakir. Kita sering dengar, saya al-fakir, mohon maaf kan. Al-fakir itu kalimat luar biasa, Pak, jangan sembarangan. Biasanya yang mengeluarkan itu para ulama-ulama yang ngarang kitab kan gitu. Karena al-fakir di sini bukan al-fakir harta, bukan. Derajat tinggi dari ketawaduan seseorang. Karena kalau menurut saya hampir rata-rata zaman sekarang belum benar-benar butuh ke Allah, termasuk saya. Mari kita akui bersama-sama, kita kebutuhan dan keinginan banyak kan? Banyak. Kalau orang hidup pasti banyak. Hidup normal maksudnya. Kalau yang nggak normal nggak punya keinginan. Kalau yang gila punya keinginan nggak? Orang gila mah santai, ketawa-ketawa pinggir jalan. Nggak pengen punya mobil, nggak pengen punya motor. Karena ya tidak waras. Kalau kita yang waras, wajar kalau banyak keinginan, banyak kebutuhan. Pada saat kita punya keinginan, punya kebutuhan, kita mikir bahwa hidup ini bukan milik kita. Kita mikir bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digenggam oleh kekuasaan Allah, sehingga keinginan sekuat apapun tidak bisa merubah ketentuan Allah. Sawabikul himam la tahruqu aswarul aqdar. Sekuat apapun keinginan kita, kebutuhan kita terhadap sesuatu, la tahruqu aswarul aqdar, tidak akan bisa merubah ketentuan Gusti Allah. Pada saat keinginan besar, tapi satu sisi kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa, maka timbul perasaan di tengah-tengah, ya Allah, aku butuh pertolongan. Dan kebutuhan itu, rasa fakir itu lahir pada saat ada perkelahian antara hawa nafsu dan akal. Nafsu inginnya kita itu, akal mengatakan kamu tidak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah. Sehingga ada siiran yang sangat terkenal yang sering dibacakan setelah pada Jumat. Ilahilas tulil firdausi ahlan wala aqwa
ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Itu kalimat lahir dari rasa fakirnya si pengarang, ya. Dari rasa butuh pertolongan kepada Allah. Apa artinya? Ilahi lastu lil firdaus, ya Tuhanku, lastu lil firdaus, saya sadar saya itu tidak layak masuk surga firdaus. Kita harus sadar bahwa kita tidak layak masuk surga karena ibadah kita ya seadanya, maksiat banyak, ingat ke Allah jarang, benar-benar tidak layak untuk masuk surganya Allah. Tapi wala aku ala naril jahimi, aku tidak kuat untuk masuk ke neraka jahanam. Pengennya masuk surga, tapi ketentuan Allah ngasihnya ya segini adanya. Maunya kita masuk surga, tapi ibadah kita kurang banyak, maksiat malah yang banyak. Layaknya kita masuk ke neraka, wala aku ala naril jahimi, tapi kita tidak kuat untuk masuk neraka jahanam. Pergulatan tuh, Pak. Kalau mau masuk surga kita tidak layak, pantasnya masuk neraka kita tidak kuat, maka terakhir fahabli taubat waghfir dzunubi, berikan pertolongan untuk bisa tobat kepadamu ya Allah. Akhirnya iktimad kita, bergantungnya kita kepada Allah itu kuat. Nah bapak-bapak ketika hidup di dunia, orang yang dagang lah misalnya, kenapa dibikin fluktuatif? Kadang laku, kadang tidak. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang cukup hasil gaji dari PT, kadang tidak. Kadang senang, kadang pusing. Kenapa selalu seperti itu? Supaya timbul rasa fakir kepada Allah. Semua orang pasti ingin bahagia, tapi kebahagiaan itu ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan sendiri, karena kita la haula wala quwata illa billah. Sehingga pada saat kita ingin bahagia, oleh Allah kadang dikasih, kadang tidak. Kenapa? Supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita butuh pertolongan Allah. Saya yakin bapak-bapak itu pengen banyak ibadah. Tahajud pengen ya, tapi susah bangun kan begitu. Puasa sunnah pengen ya? Pengen, tapi ya susah. Alasannya kerja kan begitu. Ngaji setiap hari pengen, tapi ya susah karena memang kerja, keadaan. Dari keinginan yang kuat, tapi kadang-kadang Allah tidak memberikan kesempatan, timbullah rasa butuh kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. Memang saya tidak layak untuk masuk surga, tapi saya tidak kuat untuk masuk neraka. Fahabli taubat waghfir dzunubi, berikan anugerah taubat kepadaku supaya diampuni dosa-dosaku dan aku layak jadi masuk surga. Itulah al-fakir namanya. Kita banyak kebutuhan, kadang-kadang doa malas kan? Ya, Patrik. Banyak kebutuhan tapi doa malas ya? Malas deh itu. Coba ngedoa sejam, pegel Pak. Doa bareng-bareng sama kiai sejam, kiai. Kita zamannya udah begini kan, udah begini. Pegel, tangan di atas begini 1 jam. Gitu. Padahal kita banyak kebutuhan, tapi untuk minta ke Allah kadang-kadang malas. Berarti fakirnya kita ke Allah itu kurang. Pada saat kita punya masalah, biasanya lebih butuh ke tetangga daripada ke Allah. Pada saat kita punya masalah, lebih butuh ke uang daripada ke Allah kan. Jadi kita belum, kalau untuk derajat al-fakir itu belum. Nah hadirin alladzina rahimakumullah, kemudian wa sallallahu wa sallama, ada? Wa sallallahu wa sallama, terus ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin ya, wa alihi wa sahbihi ajma'in, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah,
Setelah bismillah, setelah membaca alhamdulillah, jangan lupa untuk bersolawat. Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang bisa menjadi wasilah untuk dekatnya kita kepada Allah. Kita dalam bersahadat mengakui Allah sebagai Tuhan kita plus mengakui Muhammad sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai nabinya Allah, sebagai utusannya Allah. Kalau kita syahadat hanya mengakui Allah saja sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, tidak sah syahadatnya. Kalau kita iman ke Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad, tidak sah. Makanya Nabi ditutup ada kalimat khotamin nabiin. Nabi itu adalah nabi akhir zaman. Tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang ngaku nabi hari ini jangan dipercaya. Itu pasti bohong kan? Kan dulu ada Nabi Musadek ya. Orang Bogor lagi. Namanya kurang keren Musadek kan. Nabi Tukimin dulu ya ada. Nabi Tukimin. Di Indonesia hebat lah. Dari mulai Nabi sampai malaikat ada semua. Dulu ada yang ngaku malaikat siapa? Lia Edan. Ditangkap sama polisi. Makanya polisi Indonesia terkenal sampai ke Arab. Karena bisa nangkep malaikat. Orang Arab nah polisinya nggak bisa nangkep malaikat. Indonesia malaikatnya ditangkap, apalagi manusia kan gitu. Lia Eden. Banyak yang ngaku nabi. Banyak yang ngaku nabi tapi ajarannya melenceng. Ya pasti melenceng, orang kalau benar nggak mungkin ngaku nabi. Khotamin nabiyin. Jangan dibaca khotim Pak ya. Kalau khotim itu cincin. Khotim itu apa? Cincin. Kalau khotam, ujung, terakhir. Makanya kita kalau tadarus ada khotaman Quran. Khotmil Quran. Hatam. Hatam itu beres terakhir. Gitu. Ya kita hataman Quran. Itu dari khotam. Beda baris saja khotim. Tak jadi ti. Itu beda arti. Makanya kenapa baca surat Al-Fatihah ketika sholat harus benar. Karena beda baris, beda arti. Di surat Al-Fatihah nih, kalau baca iya kana budu nggak pakai tasdid. Iya kana budu, wa iya kana stain. Itu artinya jadi beda. Saya ibadah ke matahari, saya meminta pertolongan kepada matahari. Kalau nggak pakai tasdid. Iya kana budu, wa iya kana stain. Nah itu baru benar. Saya beribadah kepada Allah saja. Saya meminta pertolongan kepada Allah saja. Tasdidnya hilang. Iya karena budu. Wa iya karena stain. Saya ibadah ke matahari. Saya meminta pertolongan ke matahari. Jadi agamanya orang Jepang berarti. Shinto. Shinto betul ya? Mintanya ke matahari. Jadi beda baris itu beda arti. Ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Berubah sedikit maka akan berubah maknanya. Kenapa Al-Fatihah harus benar di dalam sholat? Karena rukun. Yang kedua, dikhawatirkan artinya jadi melenceng. Nah di sini pentingnya kita ngaji. Bacaan Quran harus benar, fikihnya harus benar, tasawufnya, tauhidnya harus benar. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Yang kedua sebagai bentuk wasilah, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah, kata Allah kan begitu. Carilah wasilah. Wa alihi wa sahbihi ajmain. Sampaikan sholawat dan salam juga kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang berarti Habib keluarganya. Habib. Kalau kita ke Habib sebagai keturunan Rasul, itu harus hormat, harus takdim. Karena memang perintah dari Rasul. Tapi kalau mengikuti, lihat dulu akhlak dan ilmunya. Ini Bapak-bapak harus benar-benar paham ya. Antara takdim dan manut itu harus beda. Antara takdim dengan manut harus beda.
Kalau takdim, kita nggak lihat akhlaknya, nggak lihat ilmunya, wajib takdim, udah selesai. Semisal ada keturunan Nabi yang dohirnya kurang bagus, tidak sesuai dengan syariat, kita harus tetap husnudon. Karena di dalam Al-Quran memang bagi keturunan Nabi itu ada jaminan husnul khotimah. Bagi keturunan Nabi ada jaminan husnul khotimah. Sehingga kita tidak boleh suudon, harus husnudon terus. Nanti dari husnudon ini timbul takdim, penghormatan. Tidak mencaci maki, tidak membenci. Nah, rata-rata ketika tidak membenci, ketika takdim plus mengikuti, itu yang salah. Harusnya dipisah. Takdim oke, hormat oke. Tapi kalau untuk mengikuti, untuk dijadikan guru, lihat dulu akhlaknya. Lihat dulu sanad keilmuannya. Oh ternyata akhlaknya kurang baik. Cukup menghormati, tapi jangan mengikuti. Paham Pak? Nah, itu dalil untuk kita yang bukan Habib, yang bukan keturunan Nabi. Nah bagi para Habib, ada dalilnya yang harus dipakai, bukan ayat itu. Yang dipakai oleh para Habib harusnya adalah hadis Rasulullah yang mengatakan, kalian nanti di hari kiamat, di alam mahsyar, datang kepadaku jangan membawa nasab, tapi membawa amal. Artinya jangan mengandalkan keturunan. Hadis itu ditujukan untuk siapa? Untuk keturunan Nabi, bukan untuk kita. Kalau itu dipakai oleh kita, hilang penghormatan kita kepada mereka. Pasti hilang. Misalnya Pak Indra, nih hadisnya juga mengatakan begini, Bib, katanya. Ente-ente kalau datang ke Rasul nanti di hari kiamat kan harus bawa amal, jangan bawa nasab. Jadi yang benar dong, Bib. Ya, akhirnya kan jadi nggak sopan Pak Indra. Karena salah pakai dalil. Dalil kita yang bukan Habib tadi, bahwa Nabi, bahwa keturunan Nabi dijamin husnul khotimah, supaya tetap hormat, husnudon. Nah para Habib ngambil dalilnya jangan itu, tapi hadis yang tadi yang mengatakan bahwa keturunan Nabi ketika datang di alam mahsyar kepada Nabi harus membawa amal, jangan mengandalkan nasab. Alhamdulillah ya, kalau ditakdir jadi Habib, kita mah nggak ada jaminan husnul khotimah Pak. Karena nggak ada jaminan maka harus benar-benar dirawat keimanan, keislaman, ya, keistiqomahan. Kita turunan siapa kali ya? Ke atasnya. Nabi Adam yang jelas ya. Cuman dari Nabi Adam ini mampir kemana dulu nih? Ke Abu Jahal atau ke Abu Lahab? Karena Abu Jahal turunan Nabi Adam juga kan. Jangan ke Fir'aun. Aduh, naudzubillah min dzalik. Siapapun ke atasnya, yang penting kitanya soleh gitu. Kadang orang terjebak ya, wah saya turunan raja ini, gitu. Saya turunan ulama ini. Ya turunan siapapun kalau kita akhlaknya kurang baik percuma. Pak. Ada orang yang sibuk nyari turunan, saya turunan siapa gitu. Terus ditelusuri. Ternyata kesannya turunan Fir'aun. Sedih. Daripada tahu mending nggak tahu lah, takutnya turunan kita yang atasnya jelek-jelek semua. Karena tidak ada jaminan buat kita mah kecuali bagi para keturunan Nabi. Wa sahbihi ajmain, sampaikan sholawat salam kepada para sahabat. Sahabat itu orang-orang yang hidup bersama Rasul satu zaman ketika Rasul masih hidup, pernah mengalami ya. Kita hidup di zaman Nabi masih hidup dan iman kepada beliau, itu sahabat. Kalau orang yang hidup sejaman ketika Nabi Muhammad masih hidup tapi tidak iman, tidak dikatakan sahabat. Abu Jahal kan hidup sejaman dengan Nabi ketika masih hidup, beliau tidak iman, tidak dikatakan sahabat. Kalau yang iman walaupun tidak pernah bertemu, misalnya Kanjeng Nabi di Mekah, kita di Indonesia satu zaman nih, kita iman kepada beliau, kita dikatakan sahabat. Nah kalau yang tidak sejaman dengan Nabi ya, tapi iman, muridnya para sahabat disebutnya tabi'in. Muridnya tabi'in atba'at
tabi'in. Nah, Imam Syafi'i itu tabi'in. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi itu tabi'in. Kesini-kesininya atba'at tabi'in. Yang paling dicintai Rasulullah sebagai umatnya kita, umat akhir zaman. Karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi iman, tapi cinta. Kita paling dicintai insya Allah kalau kitanya iman, kalau kitanya rajin ibadah. Intinya kesimpulannya bahwa ilmu fikih itu pengertiannya al-fahmu, sehingga kalau terjadi perbedaan jangan menjadi keributan, biasa-biasa saja. Yang tidak boleh beda itu hanyalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu harus serempak sama semuanya, tidak boleh ada perbedaan. Wallahu a'lam bis shawab. Al-Fatihah.